Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rafli. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi al-mudharabah. Pengertian mudharabah. Secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada seseorang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Definisi mudharabah menurut Syahid Sabiq adalah akad antara dua belah pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan jumlah wang sebagai modal kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh sahibul mal dan dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang diuntukkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Mudharabah dalam wacana fikih. Mudharabah dalam fikih adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik permodal atau mudharib. Pengusaha dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran, dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yang untuk mendapatkan keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu adanya modal, adanya manajemen, adanya jaminan, dan adanya jangka waktu, adanya nisbah keuntungan, dan yang terakhir adalah berbentuk mudharabah. Landasan syar'i yaitu yang pertama yaitu menurut Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran secara umum membolehkan jual beli. Di antaranya adalah firman Allah, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan boleh melakukan transaksi jual beli, dan mudharabah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Dan menurut hadis atau as-sunnah, sabda Rasulullah SAW, pendapat yang paling afdal atau utama adalah hasil karya tangan seseorang yang jual beli yang mabrur, yaitu hadis riwayat Ahmad Al-Bazar At-Tabarani. Dan menurut Al-Jima', transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fiqh. Dan yang terakhir adalah kaidah fiqh yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh diberlakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Rukun dan syaratan mudharabah. Rukun mudharabah adalah akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Tetapi para ulama berbeza pendapat dengan rukun mudharabah adalah ijab dan kabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan kabul dengan menggunakan mudharabah, mudharib, muamalah, dan kata-kata searti dengannya. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul dan lafaz yang menunjukkan makna dan kabul itu. Sedangkan menurut pada ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik dana ataupun sahibul mal, pengelola mudharib, ijab dan kabul ada sihat, modal,
ra'sul mal, perkiraan atau amal, dan yang terakhir adalah keuntungan atau nisbah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahawa rukun mudharabah ada 3, iaitu 2 orang yang melakukan akad, dan yang kedua adalah modal, dan yang ketiga adalah sihat atau hijab dan kabul. Syarat mudharabah. Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: sahibul mal dan mudharib, sihat, ijab kabul, modal dan nisbah keuntungan, dan yang terakhir adalah pekerjaan usaha. Keuntungan sistem mudharabah. Salah satu keistimewaan dari sistem mudharabah adalah pada peran ganda dari mudharib, yakni sebagai wakil agen sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari Rabbal Malah dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah. Mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam kepentingan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja setelah muncul keuntungan, tapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan. Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep mudharabah yang diterapkan dalam bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Nasabah tidak berkewajiban membayar alhasil pada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negativasi spirit. Perbezaan riba dan mudharabah. Riba, pemberi piutang atau kreditor tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan uang yang telah ia dipiutangkan bila debitur mengizinkan pada kreditor untuk mengelola uang tersebut, maka pada keadaan ini kreditor berstatus sebagai pegawai. Mudharabah, pemilik modal dibenarkan untuk mengawasi pemakaian modal yang diberikan kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menyelisihi kesepakatan, maka pemilik modal berhak menghentikan perjanjian. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.